Halo, kami Niskala. Saya Damar di drum. Saya Indra di bass. Saya Danis di gitar. Gitar aku mas. Tak terima deh. Sing bener. Oke, saya di keys. Saya Danar di gitar. Daniel di gitar. Pertanyaan pertama, gimana sih cara kalian menjaga identitas musik kalian di era skena musik sekarang? We walk the talk. Menjaga identitas. Ya mungkin tetap konsisten dengan genre yang dibawakan. Jadi tetap solid di situ. Walaupun memang perkembangan selalu ada. Tapi nanti Niskala tetap menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tapi tetap karena kebetulan kami memang nir vokal. Jadi ya memang untuk saat ini masih bertahan di nir vokal, tapi mungkin bisa suatu saat bisa mencoba untuk kolaborasi mungkin ya, yang dengan vokal atau apapun itu. Jadi tetap konsisten aja. Oke, aku lanjut lagi. Tantangan kalian sebagai band yang berkembang di Jogja itu apa aja sih? Kayaknya ngomongin tantangan kayak nggak relate ya. Zaman sekarang tuh kayak nggak relate ngomongin tantangan gitu. Jadi mungkin lebih ke bukan tantangan gitu, tapi lebih ke sebenarnya kayak maintenance bandnya aja malah sebenarnya. Bisa survive atau alive atau eksis gitu. Mau berapa lama gitu. Tapi ya menurutku personal itu kayaknya bukan tantangan tuh udah nggak relate ya, tapi lebih ke ya sebenarnya kebalik lagi sih ke internal atau ke brand atau ke bandnya sendiri gitu. Mungkin yang lain mungkin. Sudah. Selanjutnya, ada nggak sih statement yang pengen kalian sampaikan lewat musik-musik kalian? Wah ini statement karena kami nir vokal sebenarnya lebih jadi kayak kesannya jadi lebih luas ya. Jadi karena tidak jelas ini berstatement tentang apa, tapi kami selalu mencoba untuk mengaitkan setiap lagu ini bercerita tentang apa dan ingin menyampaikan pesan-pesan apa gitu. Bahkan kemarin contoh seperti di pandemi kami merilis Touch itu yang bisa diartikan secara harfiah sambungan-sambungan atau puzzle gitu, karena pada saat itu kondisinya memang harus tidak bisa bertemu dan harus seperti puzzle, nanti dari sana dijadikan satu dan sana dijadikan satu dan jadilah sebuah lagu. Mungkin banyak pesan yang disampaikan di Niskala, tapi bisa setiap lagu yang berbeda. Kadang kami juga kalau live itu juga membawakan visual tulisan-tulisan yang memang yang ditunjukkan ke pendengar atau penonton. Banyak sih. Wis. Oke, strategi promosi kalian di tengah dinamika algoritma sosial media sekarang tuh? Live TikTok. Oh ya, live TikTok. Ini Untuk media sosial sih kita mencoba selalu update selalu update di media sosial. Kita update Rasi? udah. Aku berarti. Iya Mbak. Iya sih, secara garis besar kita tetap update, cuman karena menyesuaikan dengan color kita memang agak jaim ya di medsos ya. Jadi ya seperti itulah. Tapi kalau untuk medsos kita ikutin terus, kayak TikTok itu kita juga punya. Itu sih. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ada nggak sih kalian pengen bikin project lintas genre atau lintas musisi gitu? Kalau emang ada, pengen kolaborasi sama siapa? Mas, terus apa man? Sempat pernah pengen ada, sempat bikin, mungkin bisa dibilang apa ya, guide atau demo gitu ya, kasar gitu. Mungkin itu pas itu bikin untuk sama hip hop, jadi sama rap, tapi musik post rock. Itu sempat pengen sih, mungkin, atau lebih tepatnya penasaran juga kalau musik-musik Niskala yang sudah dirilis ini mungkin di remake
tapi ditambahi vokal, mungkin ngajak si A, si B, si C gitu. Kayaknya bisa menarik jadi opsi buat pendengar. Jadi kayak ini tadi kebetulan tadi juga ada sedikit saya mengajak teman saya dari Ican dari Colored Code untuk sedikit menambahi orasi lah ya, kata-kata atau puisi gitu. Mungkin bisa, itu bisa. Sama siapa? Wah, belum tahu kalau sama siapa, tapi bisa dicoba semuanya. Mas Duta mungkin. Sujiwo Tejo Mas. Oh, Sujiwo Tejo, nah itu bisa sih. Oke. Ada yang lain? Sudah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, menurut kalian seberapa penting sih band itu punya rilisan fisik? Penting, sangat penting. Penting. Ya, ini pembeli vinil nih kebetulan. Ya itu kayak sebenarnya apresiasi buat band itu sendiri, sama apalagi kita juga terjun di dunia itu, aku rasa sih sangat penting ya. Bahkan teman-teman yang kayaknya sih ada timelinenya sendiri ya Mbak. Jadi dulu eranya kaset, CD, kaset, CD, terus sekarang vinil, kayaknya kan terus itu. Jadi sih sangat penting karena itu napak tilasnya band itu sendiri, yang mana jadi yang pembeli itu jadi puas kalau punya itu. Mubeng-mubeng. Ini lagi serius sih lu. Itu. malah mubeng-mubeng dia ngomong dewe. Ya, penting Mbak, penting. Bisa jadi koleksi juga, bisa jadi pesan. Oh, kalau dilihat dibuka, oh ternyata lagu pertama itu mungkin kalau kayak ini sekarang nggak ada liriknya, kami ganti dengan gambar-gambar atau foto-foto. Oh, lagu pertama ini tentang ini. Itu kan bisa jadi kayak experience yang lain. Jadi penting. Yes sir. Apakah merchandise bisa jadi safe space visual untuk audiens yang nggak relate sama musik kalian, tapi relate sama pesan visual dan value band kalian? Absolutely yes, betul. Itu nggak mungkin dipungkiri ya. Misalnya kayak merchandise udah jadi apa ya? Ya udah jadi satu stream yang common gitu di band. Misalnya untuk bisnis atau untuk, ya kalau termnya mau ngomongin itu jadi juga aku lupa dulu yang ngomong Tesla apa ya, Kuntari mungkin, aku lupa deh. Maksudnya kayak artwork itu juga salah satu juga output karya juga dari sebuah band gitu. Jadi ya menurut kami sih ya kita juga sering kok juga beli merchandise yang ya let's say musiknya kadang nggak tahu gitu, cuman ya artworknya kok asik ya, terus ya kita beli aja gitu. Tapi ternyata ya dari situ juga jadi gateway masuk gitu. Oh, dari artwork yang ini beli artworknya dulu, terus ternyata baru ngulik bandnya. Itu juga sering terjadi juga. Dan itu apa ya? Dan kita pasti mengalami hal itu, dan apa ya? Ya itu common sih sebenarnya. Kalau dibilang spesies atau enggak, absolutely yes. Oke, boleh kasih closing statement ke teman-teman kayak promosi karya kalian atau Instagram atau sosial media? Promosi nih. Kan agensi. Pertanyaannya apa Mbak? Serius ini? Ini masukin yuk. Jangan di-cut Mas. Serius ini? Panjang banget. Closing statement buat teman-teman Promosi. Oh ya. tahu lebih dalam tentang Miskara itu bisa cari. Oke, teman-teman kalau mau Ini clipper yuk. Lagi mau ngomong. Oke, teman-teman kalau mau dengerin Niskala di apa? Spotify-nya. Spotify apakah web apa Mas? Di semua online Niskala sampai Niskala YK. Kalau untuk merch-nya di Niskala Music Chamber, kalau studionya Niskala Musik Udah bareng. Iya. Oke. Hah? Update Niskala? Bisa di sosial media, di Instagram, di Twitter, di akun TikTok Indrajaya. di akun TikTok gitu, bisa semuanya. Rata-rata semuanya Niskala YK. Oke. Itu. Aku ada sih, tapi harus di-cut sih.
Suwar. Dikat Mas editor. Papua. Dikat Mas. Termasuk pesan yang ingin disampaikan tadi. Dikat Mas editor. Setiap Mas Dacong dikat. Video Setiap Mas Dacong ngomong dikat Mas editor. Dikat Mas. begitu.